Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi dan hari ini saya akan sharing mengenai Bitcoin dan aset-aset kripto lainnya. Can we really? Oke, teman-teman, saya pikir nggak perlu lagi ya menjelaskan apa itu Bitcoin, apa itu cryptocurrency, karena saya yakin teman-teman di sini udah banyak yang tahu. Karena kripto ini lagi hype akhir-akhir ini, terutama semenjak harga Bitcoin yang terus meroket. Update harga Bitcoin hari ini sudah segini, by the way. Dan untuk yang belum tahu, ada baiknya Anda cari tahu, jangan skeptis apalagi menjudge buruk ya, karena Bitcoin ini adalah sesuatu yang baru dalam industri keuangan ini. Kalau misalkan orang bicara tentang forex, saham, itu orang udah kebanyakan ngerti gitu teman-teman ya, meskipun banyak yang nggak ngerti juga gitu ya. Makanya kadang saya kalau baru kenalan sama orang gitu ya, ditanyain kerjanya apa gitu, saya tengok-tengok tuh umurnya. Kalau udah kira-kira 40, 50 itu saya nggak mau bilang trading forex, karena nanti bakalan lama tuh untuk jelasin karena mereka nggak tahu saya jelasin forex itu gini-gini. Jadi saya bilang entah itu di jual online gitu ya biasanya ya. Nah, terus juga teman-teman, kalau Anda belum tahu tentang apa itu cryptocurrency ya, itu jangan langsung menjudge ini buruk gitu. Ada baiknya kita mencari tahu, siapa tahu dari kripto ini ada peluang untuk kita mendapatkan penghasilan. Tapi kalian perlu hati-hati juga ya teman-teman, karena sekarang ini banyak bermunculan bisnis-bisnis yang menurut saya itu rawan sekali terjadi scam dengan memanfaatkan naiknya harga aset-aset kripto yang semakin dikenal oleh banyak orang ini. Ada yang kasih hitungan pasti, misal kita kalau join di awal sekian juta, nanti beberapa tahun di hold gitu nanti akan jadi ratusan juta. Ternyata ujung-ujungnya di dalamnya itu malah skema Ponzi ya teman-teman, member get member gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang lainnya kayak dia mengklaim itu adalah bisnis mining gitu ya, kita sewa untuk mining kripto gitu ya. Tapi yang di mining ini dia buat aset sendiri gitu, pakai nama koin sendiri gitu, dan itu hanya bisa diperdagangkan antara sesama member mereka aja yang bergabung di situ, nggak bisa keluar, itu nggak bisa. Dari situ aja itu sudah tidak ada hubungannya sama kripto dan blockchain ya teman-teman, karena kripto sama blockchain ini tuh dibuat ya untuk biar bisa digunakan untuk bertransaksi secara global teman-teman. Jadi mending kalian hati-hati aja kalau misalkan ada teman kalian nih tiba-tiba datang kan nawarin bisnis yang mengatasnamakan kripto blockchain, itu mending kalian lebih teliti teman-teman. Nah, untuk bekal pengetahuannya ya paling nggak kalian harus cari di Google agar nggak langsung tergiur gitu mentang-mentang udah dijanjiin nanti kamu masukin 1 juta 3 tahun lagi jadi 100 juta loh, langsung pengen gitu ya. Harusnya kalian punya pegangan gitu ya, biar nggak ketinggalan zaman, karena ilmu pengetahuan ini terus berkembang teman-teman. Nanti saya udah tua, anak saya udah dewasa, itu akan ada lagi sesuatu yang baru gitu. Kalau kita masa bodoh gitu, kita akan ketinggalan teman-teman ya. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan memberi gambaran bisakah kita mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari bisnis Bitcoin atau cryptocurrency ini, dan gimana sih caranya gitu. Ya teman-teman, meskipun di channel ini saya selalu membahas hal-hal tentang forex gitu ya, sebenarnya saya itu juga ikut serta dalam bisnis Bitcoin ini teman-teman. Cuman memang saya belum ada bikin konten ya, kebetulan hari ini saya kepengen bikin konten Bitcoin, jadi saya akan sharing ke teman-teman. Nah, sebenarnya saya udah tahu Bitcoin ini dari 2016 teman-teman. Saya pernah beli dulu waktu di harga 9 juta nih ya, Bitcoinnya. Satu Bitcoin itu masih 9 juta. Saya pernah beli waktu itu pakai nominal 1.296.000 dan dapat 0,14 Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat harga sekarang nih ya, ini Oktober 2016 9 juta, harga sekarang udah segini teman-teman, gila. 858 ya, dan kita kalikan nih misalkan ini ya 858 juta 059 ya, kalikan dengan aset Bitcoin yang pernah saya beli di tahun 2016 itu, yaitu 0,14, sudah jadi 121 juta teman-teman. Tapi itu ngayal karena udah saya jual di tahun 2017 nih. Saya jual
di harga 12 juta ya, beli 9 juta, saya jual di harga 12 juta, itu holdnya sekitar Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan, dan untungnya itu cuman 360.000 teman-teman. Disinilah perlunya pengetahuan. Jadi waktu itu ya, tahun 2016 itu saya beli itu sembarang beli aja, nggak ada, bahkan nggak nengok grafiknya sama sekali, nggak, ya, cuman lihat di persentasenya itu, kalau udah merah-merah ini kayaknya bagus dibeli, ini sembarang beli aja gitu di Oktober 2016 ini. Terus pas naik ya, baru saya jual, cuman untung 300 ribuan. Kalau saya hold sampai sekarang teman-teman, udah dapat banyak kali kali lipatnya ya teman-teman, dari 9 juta sampai sekarang harganya udah 858 juta. Wow, dari situ aja kita udah bisa dapat gambaran kan kalau ternyata gimana potensinya bisnis kripto ini teman-teman. Jadi teman-teman, sependek yang saya tahu, ada beberapa macam cara gimana untuk mendapatkan penghasilan dari cryptocurrency ini, dari pasar aset kripto ini. Yang pertama itu saya menamainya dengan investing, yang kedua trading, yang ketiga mining ya teman-teman. Ini sependek yang saya tahu. Kalau investing ini itu untuk jangka panjang teman-teman. Misal kita melihat fundamental, misalkan BNB ini nantinya masa depannya beberapa tahun ke depan ini bakalan naik tinggi harganya. Nah, itu kita invest dari sekarang untuk ditahan beberapa tahun lagi, baru kita jual pas dia udah mahal. Itu tipe pertama, yaitu investasi. Kemudian yang kedua adalah trading ya. Jadi kita bisa juga trading di market kripto ini teman-teman. Nah, trading ini jangkanya lebih pendek daripada investasi. Dan kemudian yang ketiga ini mining atau nambang ya teman-teman. Ini tuh jadi sistemnya kita perlu komputer yang berkecepatan tinggi ya. Alat-alatnya itu berkecepatan tinggi, dan nanti alat-alatnya itu akan mining aset kripto mana yang ingin kita tambang ya teman-teman. Tapi alatnya ini mahal banget teman-teman, bisa untuk listriknya aja bisa puluhan juta teman-teman. Saya ada tahu orangnya, nanti insya Allah saya akan minta izin, kalau boleh diizinkan saya akan ke sana dan kita ikut belajar gimana sih mining dan seperti apa potensinya supaya tahu. Pastikan Anda subscribe ya teman-teman. Nah, dari tiga ini yang mana sih yang saya lakukan ya? Jadi yang saya lakukan adalah trading ya. Saya menjadi trader di pasar kripto juga, karena aset-aset kripto ini bisa juga ditradingkan teman-teman. Nah, untuk bisa berdagang di pasar kripto ini kita perlu mendaftar di sebuah exchange ya teman-teman. Dan saya pakai exchange-nya produk Indonesia teman-teman, yaitu Indodex ya, Indodax ya, apa itu sebutannya. Nah, di Indodax ini juga bisa untuk jual beli aset kripto ya teman-teman. Ini ada banyak banget asetnya. Pada saat video ini direkam 31 Maret 2021 itu ada 118 cryptocurrency yang bisa kita perdagangkan di sini teman-teman. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas di sini saya akan tunjukkan gimana portofolio saya trading cryptocurrency di Indodax ini ya teman-teman. Saya akan tunjukkan berapa persen sih yang bisa saya hasilkan dari perdagangan aset kripto ini teman-teman. Nah, ini ada catatan atau jurnal perdagangan saya ya. Saya ambil 2 bulan terakhir aja, dari Februari sampai hari ini. Kebetulan ini akhir bulan Maret, 31 Maret ya teman-teman. Nah, ini dia jurnal trading saya. Ini real, bukan mengada-ada. Jadi saya tiap kali transaksi itu saya catetin beli aset apa, harga aset saat beli berapa, jumlah uangnya berapa ya, pas jual juga gitu, harga jualnya saya jual di harga berapa, dengan jumlah uangnya berapa, dan profit lossnya berapa. By the way, untuk teman-teman yang mau ikutan trading di Indodex, bisa daftar, linknya nanti saya kasih di deskripsi ya teman-teman. Oh iya, saya hampir lupa teman-teman, konten ini bukan saran investasi ya teman-teman. Mentang-mentang saya dari awal bilang bagus langsung pengen ikutan juga, enggak, jangan kayak gitu ya teman-teman. Kalian itu harus punya pendirian ya. Sebelum ngambil keputusan itu dipikir dulu gitu ya teman-teman, kira-kira masuk akal apa enggak. Kalau nggak masuk akal ya udah nggak usah ikut-ikut ya teman-teman ya. Oke, semua keputusan ada di tangan Anda.
Nah, ini dia teman-teman, bulan Februari ya, ini saya volumenya itu aktif banget trading hampir tiap hari ya teman-teman. Kayak ini tanggal 17 beli HIVE apa HIVE ini ya di harga 4.000, terus saya jual 4.198, saya jual di 4.500 ya. Dan semuanya ini untung kecuali 3 ini ya teman-teman. Ada 3, ini bisa kalian post nanti untuk lihat berapa kenaikan-kenaikan yang saya dapatkan, selisih keuntungan saya di waktu saya beli dan ketika saya menjualnya. Sorry guys, ada sesuatu yang aku lupa. Jadi cara ngitung profitnya itu guys, bukan harga jual dikurang harga beli, nggak gitu ya guys. Bukan kayak gini, misal di ATT ini harga jualnya 3488 terus dikurang 2922 sama dengan 566 perak, ini keuntungannya bukan kayak gitu ya teman-teman. Jadi harga beli ini tuh harga per kepingnya, misal di ATT harga per kepingnya 2992 kan, terus kalian punya uang 10 juta yang mau dibeliin ATT nih ya, dari 10 juta ini kalian bagiin harga belinya ya. Jadi nanti biar kalian tahu ketika udah terjun nih, karena nggak ada akun demonya loh ya. Jadi dibagi per ATT-nya itu 2992, jadi dari 10 juta ini kalian akan mendapatkan 3.342 ya. Itu 3, ini tak catat dulu nih, 3342 ATT ya dari 10 juta. Nah, terus ini di harga 2992 ya, harganya 2992 ya. Nah, terus pas dijual tinggal dikali ini ATT yang kalian punya dengan harga jual, yaitu ini ATT-nya ya 3342 terus dikaliin harga jualnya di sini 3488 ya. 3488. Yang tadinya modal kalian 10 juta terus sekarang jadi 11.657.000. Nah, 1.657.000 itu adalah keuntungannya. Gitu cara ngitungnya guys. Oke. Lanjut yuk, lanjut. Di sini ada 3 kali merah teman-teman, 3 kali rugi dan 2 cut loss yang ini ACT ini dengan alasan yang konyol sekali yaitu kepencet. Kadang kita itu suka salah fokus gitu ya teman-teman, lagi fokus gini diajak ngobrol istri tahu-tahu salah kepencet, kebeli itu ACT. Nah, terus saya cut loss nih, baru turun 2 perak untungannya, baru turun 2 perak saya cut loss. Nah, GRT ini waktu itu saya cut loss karena dia melawan analisa saya. Jadi kita dalam trading itu harus berani ambil keputusan rugi teman-teman. Jangan pakai perasaan gitu. Kayaknya ini bakalan naik lah, Jangan overconfidence seperti itu teman-teman. Kita harus realistis melihat apa yang sedang kita perdagangkan ini. Kalau dia jelas-jelas udah break level-level tertentu yang kita harusnya sudah keluar di situ, ya harus keluar, harus tegas ya teman-teman. Takutnya begini, karena dulu ya, ini kalau kita lihat history Bitcoin itu ya, di Desember 2017 itu sempat 297.500.000 rupiah. Bener nggak sih ngomongnya? Nah, terus turun tuh teman-teman, turun sampai November 2018 ya, dari Desember tadi yang paling tingginya segitu, terus turun di November 2018 jadi cuman 41 juta rupiah, banyak banget turunnya. Nah, hal ini yang kita khawatirkan ya. Kita udah jelas tahu dia sudah menembus level yang seharusnya kita cut loss, kita masih yakin dia bakal naik. Itu nggak boleh, itu tidak realistis ya. Jadi pertama kalian harus punya trading system sendiri, lalu patuhi aja trading system kalian. Kalau waktunya cut loss ya cut loss gitu. Oke, balik lagi ke grafiknya ya teman-teman. GRT ini cut loss, kemudian yang kedua ini USDT ini saya cut lossnya ini karena dia lelet banget ya, bahkan cenderung tidak bergerak, banyak berhentinya. Jadi daripada saya hold uang saya di sini, dia geraknya lambat banget,
mending saya beliin di aset kripto lainnya yang lebih agak volatil gitu biar cepat untungnya ya teman-teman. Lalu ACT ini salah pencet ya. Dan kemudian di sini ada 3 ya teman-teman. Ini di bulan Februari dari berapa kali entry nih tuh? Wah, gapat mah 6 jupan lan 10 tuh wah gapat mah dari 15 kali beli ya, 3 kali rugi ya, 3 kali rugi. Terus di Maret ini saya agak jarang volumenya. Kalau tadi di Februari itu hampir tiap hari, di sini saya agak jarang, hanya beberapa kali. Tapi di sini profit semuanya ya. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ya. Ada 10 kali entry dan profit semuanya. Nah, kalau yang belum closing ini dijualnya masih kosong ya teman-teman, sama kayak yang di Februari tadi. Ini sebenarnya dari sisa Februari ada beberapa ya, ada 2 ini, BCH sama BTT ini. Dari, oh ini 4 ini ya, Doge, BNB, BCH, BTT ini dari Februari ya. Nah, tadi di Februari kosong ini masih, baru closingnya di bulan berikutnya. Nah, berarti ini 10, tadi 15, dari 25 entry, ada kegagalan 2 kali, 3 kali harusnya, tapi 2 kali ini yang benar-benar cut loss, yang satu ini karena salah pencet ya teman-teman, berarti hanya gagal 2 kali. Jadi kita bisa juga trading menggunakan trading sistem kita di market kripto ini ya teman-teman. Dan kalau dilihat persentasenya ya, antara Februari dan Maret, penghasilan yang saya dapatkan dari modal saya itu segini teman-teman. Nah, dari video ini tentu semakin jelas pandangan Anda gimana potensinya di market cryptocurrency ini. Tapi selebihnya silahkan kalian tentukan sendiri. Kalau kalian rasa kalian ingin ikut juga, ya belajarlah ya, jangan sembarangan kayak saya waktu 2016 itu ya, sembarang beli, sembarang jual, cuma untuk 300.000. Waduh. Oke teman-teman, pokoknya rajin belajar. Nanti di video yang akan datang, entah kapan, nanti saya akan buat gimana masalah teknikalnya ya teman-teman, gimana saya caranya menganalisa sehingga dari 25 itu hanya gagal 2 kali, gimana caranya nanti akan saya bongkar. Pokoknya kalian wajib subscribe Yudi Ardianto ya teman-teman, nanti pasti akan saya bagikan kok. Oke, sampai jumpa teman-teman, terima kasih udah menonton ya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.